Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Hiwar. Ketemu lagi di Hiwar DM, Dialog Cinta dan Kebersamaan. Masih bersama suami tercinta. Ya, edisi spesial Ramadan Karim untuk merayakan bulan yang luar biasa istimewa. Betul. Yang pastinya kita nantikan setiap tahun. Baik, Mamas, ada pertanyaan menarik nih tentang Selalu menarik nih kalau pertanyaan yang kita bahas. Ya, tentang hidup itu yang penuh pilihan. Ah. Ada orang yang bilang memang hidup itu isinya pilihan semua ya. Dari bangun tidur Ya, betul. sampai mau tidur lagi gitu kan. Bahkan kita mau makan apa hari ini atau Pilihan. sekedar betul memakai baju apa hari ini, semuanya serba pilihan. Dalam beribadah atau dalam beragama, ada kalanya kita dihadapkan dengan pilihan yang mungkin terkesan bertentangan atau terkesan ini lebih baik dari yang lain. Begitu pula dengan aktivitas sehari-hari. Kerap kali adik sendiri terutama ya bingung gitu ya menentukan apa yang harus saya lakukan pertama kali, apa yang harus saya prioritaskan dulu. Betul. Atau mungkin untuk kawan Hiwar yang sekarang masih belajar, masih menjadi mahasiswa dan seterusnya. Apa yang harus diprioritaskan selama menjadi mahasiswa atau pelajar dan seterusnya. Nah, ada pengen tahu nih, dan ini juga banyak dikeluhkan begitu ya oleh kawan Hiwar. Bagaimana sebenarnya pembahasan tentang pilihan atau memprioritaskan pilihan ini dalam Islam? Dalam beragama ya terutama. Dalam beragama terutama. Ya. Jadi kita mengenal di dalam Islam namanya fiqhul aulawiyat lah katakan. Fiqhul aulawiyat. Fiqhul aulawiyat itu bagaimana kita mencerna ya ajaran-ajaran Islam untuk diprioritaskan yang satu atas yang lain begitu. Ya, jadi diskursus fiqhul aulawiyat ini muncul karena banyak sekali di antara kita yang ketika dia belajar agama dan mencoba untuk mengaplikasikan apa yang dia pelajari, ini ternyata salah pasang kabel kalau bahasa saya itu. Oke. Artinya contoh sederhananya misal antara yang wajib dan yang sunnah. Ya, dia belajar yang wajib dan yang sunnah. Ya, setelah dia belajar mana yang wajib dan mana yang sunnah, ya akhirnya dia ya tersibukkan dengan yang sunnah saja, akan tetapi yang wajib kemudian tidak sempurna. Atau bahkan wala'iyadzubillah ditinggalkan begitu. Ini kan salah pasang kabel jatuhnya. Dia memprioritaskan yang sunnah atas yang wajib, padahal harusnya sebaliknya begitu. Nah, maka dari itu ada sebuah ungkapan begini. Ada ungkapan wa minal khiyanati ya an nughriqa al ummatal islamiyyata fi bahrin minal jadal. Jadi termasuk hal yang atau termasuk perbuatan khianat terhadap umat Islam adalah terlalu terlalu membawa umat Islam ini ke dalam permasalahan yang selalu diperdebatkan. Maksudnya apa? Permasalahan yang selalu diperdebatkan yaitu masail ikhtalafa fiha as-sabiqun wa tanaza'a fiha al-lahiqun wala amala an yattafiqa fiha al-mu'asirun. Yaitu sebuah permasalahan yang sejak dulu ulama salaf pun sudah berbeda pandangan tentang hal itu. Kemudian orang-orang yang setelah generasi salaf pun masih berbeda juga. Bahkan setelah generasi kita nanti pun itu tidak akan berujung kesepakatan gitu. Selalu akan berbeda gitu. Nah, termasuk perbuatan khianat terhadap umat kita adalah terlalu mengangkat ke permukaan hal-hal yang sifatnya ada perbedaan pendapat di situ. Ya, yang kita kenal masail ikhtilafiyah atau masail furu'iyah gitu. Ya. Karena apa? Karena kalau kita terlalu menyibukkan umat ini dengan hal-hal yang sifatnya mukhtalaf fiha, diperdebatkan, nanti umat ini menjadi tidak punya waktu untuk mengkaji tentang hal-hal yang asasiyat fid din, hal-hal yang sifatnya prinsipil di dalam agama. Akhirnya karena nggak punya waktu, akhirnya umat ini tersibukkan dengan masalah yang furu'iyah, yang di situ ada perbedaan pendapat, dan mereka mendahulukan hal itu atas hal-hal yang asasiyat. Karena apa? Karena mereka tidak punya waktu lagi untuk belajar itu gitu kan. Waktu terbatas, pikiran terbatas. Kalau sudah tersibukkan dengan hal-hal yang furu'iyah, yang asasiyat akan ditinggalkan. Ya. Gambaran sederhananya misalnya permasalahan furu'iyah, misalnya menggunakan cadar. Apakah dia wajib atau tidak? Didebatkan setiap tahun. Menggunakan hijab begitu ya. Wajib atau tidak misalnya.
Kemudian memanjangkan jenggot selalu diperdebatkan. Dia wajib atau sunnah. Ya, kemudian kaki, celana atau kemudian pakaian yang di atas mata kaki. Ya. Itu harus di atas mata kaki atau boleh di bawah mata kaki. Diperdebatkan lagi, ya kan? Apalagi kalau di Indonesia gitu. Masalah-masalah yang tradisi, yang sifatnya itu adalah tradisi, itu sering kali diperdebatkan setiap tahun gitu. Ya. Ya, kemudian mengucapkan misalnya Selamat Natal setiap tahun berulang kali perdebatannya. Ya, kemudian peringatan-peringatan hari-hari besar Islam selalu diperdebatkan lagi. Kemudian hukum musik halal atau haram. Umat kita terus disibukkan dengan hal-hal itu, gitu kan? Akhirnya apa? Akhirnya hal-hal yang sifatnya asasiyat seperti permasalahan kekhusyuan di dalam sholat, bagaimana melatih khusyuk misalnya di dalam sholat, itu akhirnya tersampingkan. Kemudian al-ikhlas fil amal, ya, ajaran-ajaran agar ketika kita beramal itu ikhlas, tulus lillahi ta'ala misalnya. Itu kemudian tersampingkan juga, ya. Kemudian ajaran asasiyat lagi dalam Islam, ajaran yang sifatnya esensial lagi adalah al-itqan fil amal. Ya. Jadi ketika melakukan sesuatu itu ya harus yang sempurna, perfect. Karena innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amala 'amalan an yutqinah. Allah mencintai hambanya yang jika dia melakukan sebuah pekerjaan, dia sempurna, dia tuntaskan, begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan fiqhul awalawiyat. Kita harus memperhatikan al-aham fal muhim, mendahulukan al-aham fal muhim, yang lebih penting sebelum yang penting. Gitu kurang lebih. Lalu bagaimana cara kita bisa menilai nih Mas kalau ini lebih penting gitu dari yang penting-penting itu? Ini yang lebih penting dari ya pastinya kita harus memiliki filter lah. Ya, kita harus memiliki cara berpikir akliyah naqidah. Akliyah naqidah itu cara berpikir yang kritis. Ya, jadi jangan apa yang kita terima langsung kita masukkan. Ya, yang kita terima kita masukkan, kita terima kita masukkan. Nanti dulu kita perlu menyaring itu semuanya, perlu memfilter gitu, agar kita tidak salah jurang nantinya, gitu kan. Jadi kita juga sebagai sebagai umat katakan harus kritis juga, ya. Antara satu amaliyah dengan amaliyah yang lain, kemudian apakah ini prioritas untuk saya atau tidak, begitu. Kita harus terbuka akalnya. Artinya, kemudian untuk terus mengkaji, jangan sampai berhenti, gitu. Karena kalau kita berhenti mengkaji kemudian kita tidak kritis, ya kita kadang tidak sadar terjerumus kepada permasalahan yang permasalahan yang tidak mungkin orang itu sepakat. Ulama itu nggak mungkin sepakat. Gitu. Dan untuk bisa kritis itu tentu kita harus memiliki bekal pengetahuan. Ya, betul. Dan berimbang juga. Jangan sampai kita kritis dalam satu aspek, dalam satu hal, tetapi kita tidak melihat bagaimana keberimbangan dari kedua sisi itu. Nah, Mas, ada nggak sih contoh begitu ya pada zaman sahabat atau zaman Rasul tentang bagaimana mereka memprioritaskan sesuatu terutama dalam beragama ini? Ya, ya. Yang pertama sebelum ke sana ya, saya ingin mengutip teringat perkataan seorang ulama besar dari Mesir juga, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, beliau punya ungkapan begini. Punya ungkapan min alamati ittiba'il hawa al-musara'ah ila nawafilil khairat wat takasul 'anil qiyam bil huquqi wal wajibat. Jadi salah satu tanda bahwa yang orang itu lakukan adalah mengikuti hawa nafsu, gitu, adalah dia terlalu semangat, al-musara'ah, cepat-cepat untuk melakukan nawafilil khairat, sesuatu yang sifatnya sunnah. Yang sifatnya sunnah. Wa at-takasul, kemudian dia bermalas-malasan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya wajib, gitu. Nah, ini disindir oleh Ibnu Athaillah ini. Seolah-olah beliau ingin mengatakan bahwa yang wajib utamakanlah atas yang sunnah, gitu. Kalau kamu terlalu sibuk dengan hal-hal yang sunnah, kemudian mengenyampingkan hal-hal yang wajib, berarti itu adalah hawa nafsu. Itu bukan kamu sedang melakukan ibadah sunnah tetapi yang lillahi ta'ala, tapi hanya mengikuti hawa nafsu saja. Sama kalau kayak misalnya kita tersibukkan dengan hal-hal yang sifatnya mukhtalaf fiha, yang sifatnya diperdebatkan oleh para ulama, dan memang tidak akan mungkin sepakat dalam permasalahan itu, karena Allah itu menginginkan kita berbeda. Wa mazalu mukhtalifin, ya kan? Jadi kalau kita terlalu tersibukkan dengan hal-hal yang
diperdebatkan itu kemudian tidak fokus kepada yang asasiyat, itu pun bisa jadi hawa nafsu jatuhnya. Nah, jadi kita perlu curiga sekali lagi dengan apa yang kita lakukan itu, kritis juga kita, nanti lama-kelamaan kita akan terbiasa. Bahkan gitu. Meskipun kegiatan yang kita lakukan sebenarnya sama-sama baik, sama-sama baik, ya. Karena baik, tapi ternyata bisa jadi salah satunya itu kita hanya terdorong oleh hawa nafsu. Ya, betul. Ya, kemudian kalau kembali ke pertanyaan, misal dulu Nabi dan sahabat pun seperti itu, ya. Nabi dan para sahabat, bahkan Nabi sendiri yang mengajarkan kepada para sahabat, ya, di madrasatun nubuwahnya, mengajarkan untuk mengutamakan yang asasiyat terlebih dahulu, yang wajib-wajib terlebih dahulu, begitu. Ya, jadi para sahabat itu tidak yang salah pasang kabel. Jadi mereka latihan, apalagi misalnya dulu para sahabat itu, misalnya kalau kita melihat sejarah Sayyidina Umar misalnya, katakan dalam proses menghafal Al-Quran. Gitu. Itu katanya, saya tidak menambah hafalan Al-Quran saya sebelum saya mengamalkan apa ayat yang tadi yang sudah dihafal, begitu. Jadi luar biasa, ya. Jadi para sahabat dulu fokus terhadap yang asasiyat terlebih dahulu. Mereka latihan khusyuk, mereka latihan tadabbur Al-Quran, tafakkur terhadap mana-mana Al-Quran, kemudian latihan ikhlas, kemudian al-itqan fil amal, yakni hal-hal yang prinsipil. Kemudian hal-hal yang wajib dalam agama kita, ada yang namanya ma'lum minad-din bid-darurah. Ya, jadi sesuatu yang tidak boleh diingkari sama sekali. Jika diingkari, orang itu bisa kafir. Seperti misal kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji, ini tidak boleh orang itu mengingkari masalah kewajiban ini. Ya, itu namanya thawabit. Sesuatu yang tidak bisa berubah, dan itu adalah jati diri Islam. Nah, setelah para sahabat dan Nabi fokus terhadap yang wajib seperti itu, yang asasiyat itu, akhirnya para sahabat mudah sekali. Mereka masih punya waktu untuk hal-hal yang sifatnya diperdebatkan. Mereka masih punya waktu untuk berbicara tentang apa? Tentang hal-hal yang diperdebatkan, yang mukhtalaf fiha, ya, tentang masalah aurat laki-laki dan perempuan. Mereka juga masih punya waktu untuk berbicara tentang masa iddah perempuan ketika ditalak. Gitu kan, mereka masih punya waktu untuk berbicara salasata quru, ya kan. Salasata quru itu 3 masa sucian atau 3 kali haid ketika orang itu ditalak oleh sang suami, gitu kan. Mereka masih punya waktu akhirnya untuk berbicara hal-hal yang furu'iyat. Kenapa? Karena yang asasiyat sudah selesai. Tapi kalau kita balik, ya, itu hasilnya tidak sama. Kalau kita terlalu berbicara tentang hal-hal yang sifatnya diperdebatkan, furu'iyat, nanti malah kita menjadi tidak punya waktu untuk yang asasiyat. Karena sebenarnya yang asasiyat itu di dalam agama tidak banyak sebenarnya. Jadi kalau kita fokus ke sana dulu, kemudian sudah selesai, fokus ke furu'iyat, selanjutnya insya Allah itulah cara beragama yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Artinya kalau misal kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang memang prinsipil, yang wajib, yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, yang harus kita lakukan terlebih dahulu, itu yang kita prioritaskan, begitu ya. Betul. Seperti misalnya tadi pelajar atau mahasiswa, kewajiban utamanya belajar dulu. Betul. Berarti kalau dia seorang pelajar, ya pelajar qabla kulli syai'. Artinya sebelum hal-hal yang ada di luar belajar, berarti itu nanti nomor 2, nomor 3, begitu. Baik, nah Mas, karena ini dalam rangka momen Ramadan begitu ya, bagaimana kalau konsep prioritas ini kita tarik ke dalam amalan-amalan di bulan Ramadan? Bagaimana konsepnya atau contohnya mungkin? Ini menarik sekali gitu. Kita melihat salah satu budaya umat Islam di dalam bulan Ramadan adalah menghatamkan Al-Quran. Jadi one day one juz. Target untuk menghatamkan Al-Quran 1 bulan 2 kali, 3 kali. Jadi kita punya budaya seperti itu. Itu bagus atau tidak? Bagus. Itu kita sepakat itu bagus gitu. Akan tetapi lama iktikaf di masjid. Betul. Akan tetapi kalau misalnya ya, saya mengatakan seperti ini. Mana yang lebih bagus antara menghatamkan satu kali Al-Quran dengan membaca 1 ayat tapi penuh dengan pemaknaan. Kalau saya mengatakan seperti itu, maka jawabannya adalah membaca 1 ayat dengan tafakkur, dengan tadabbur, ya, itu lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran ya full 30 juz. Atau bahkan berkali-kali. Begitu. Maka dari itu ya, Ibnu Qayyim beliau punya ungkapan
wadih dan tegas sekali dalam masalah ini gitu. Apa? Qira'atu ayatin minal Qur'ani bitafakkurin wa tadabburin khairun ya min khutmatin wahidah. Bila tadabburin, pastinya. Bila tadabburin wala tafakkurin. Membaca satu ayat dengan perenungan lebih baik daripada ya membaca Al-Qur'an 30 juz, menghatamkan 30 juz tanpa perenungan. Saya kira jelas sekali gitu. Maka dari itu sepertinya budaya menargetkan hatam sekian kali dalam bulan Ramadan perlu diganti kayaknya. Diganti dengan apa? Diganti target ketika membaca Al-Qur'an dalam satu bulan berapa kali nangis nih. Berapa kali nangis ketika saya sedang membaca Al-Quran dan mentadabburinya gitu. Targetkan katakan dalam satu bulan 5 atau 10 kali nangis misalnya. Itu sudah luar biasa. Tapi nangisnya karena tadabbur Al-Quran. Bukan karena hal-hal yang lain gitu di luar itu semuanya. Ya gitu sih. Salah satu contoh ya. Amalan di dalam bulan Ramadan tentang fikih prioritas. Ya, dan akan lebih bagus lagi kalau tidak hanya sampai mentadabburi tapi juga melaksanakan. Pastinya. Jadi di sana ada tingkatan-tingkatan itu. Luar biasa. Baik, terima kasih Mas atas penjelasannya. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kawan Hiwar semua. Insya Allah kita berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.